Mengetahui laporan selengkapnya mengenai kondisi perekonomian di Amerika Serikat, kami bergabung langsung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Apa yang menyebabkan peningkatan inflasi ini dan bagaimana prospek ke depannya? Selamat petang waktu Washington DC, rekan-rekan dan pemirsa. Inflasi di Amerika Serikat belum terkendali. Hal ini disebabkan diantaranya oleh dua faktor, yakni indeks harga konsumen atau Consumer Price Index atau CPI, dan juga indeks harga produsen atau Producer Price Index atau PPI. CPI ini naik 3%. Hal ini mencakup barang-barang kebutuhan pada level retail, kemudian perumahan, bahan bakar, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Sementara PPI meningkat 3,5%, ini mencakup berbagai hal yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, apa yang menyebabkan harga produksi dan harga jual ini semakin tinggi? Ini beragam. Kita lihat saja telur misalnya di Amerika Serikat. Yang Anda saksikan di layar ini, telur harganya mencapai $7 per 12 butir telur atau Rp115.000, dan per pelanggan hanya boleh membeli 2 lusin telur maksimal. Harga telur ini adalah yang peningkatannya paling tinggi sebesar 37,5% menurut data CPI, dan disebabkan oleh wabah flu burung yang telah berlangsung selama beberapa bulan di Amerika Serikat dan menyebabkan telur langka. Dan hal inilah atau situasi inilah yang seringkali ditemukan di berbagai supermarket di Amerika Serikat. Nah, pengamat menilai harga-harga barang ini tidak akan bisa diperbaiki sampai masalah-masalah supply diperbaiki. Nah, sementara itu Presiden AS Donald Trump pada kampanyenya mengatakan akan menurunkan harga barang-barang pada hari pertama ia menjabat. Nah, meskipun para analis mengatakan bahwa ia mewarisi kondisi perekonomian Amerika Serikat yang relatif stabil, terkait inflasi ini ia menyalahkan pendahulunya Joe Biden. Nah, terkait langkah ekonomi, Trump pada minggu ini mengatakan bahwa ia akan mengumumkan tarif pada bulan depan atau lebih cepat pada berbagai komoditi seperti kayu, kemudian semikonduktor, mobil, dan juga barang-barang farmasi. Nah, terkait tarif juga, Trump mengatakan bahwa ia dapat memberikan tarif 150% pada negara-negara anggota BRICS, termasuk Indonesia di dalamnya, jika mereka dalam tanda kutip mencoba menghancurkan dolar Amerika Serikat dengan menggunakan mata uang lain untuk saling berdagang atau bertransaksi dengan satu sama lain. Nah, pengenaan tarif ini dikhawatirkan juga bisa mendorong atau mendongkrak CPI atau PPI tadi dan justru membuat inflasi semakin tinggi. Nah, itu tadi update terkini mengenai inflasi dan perekonomian di Amerika Serikat. Kita beralih ke berita selanjutnya mengenai tren mobil listrik di Amerika. Ternyata di dalamnya ada pasar untuk mobil listrik yang terasa seperti mobil berbahan bakar bensin. Berikut liputan selengkapnya. Ini terdengar seperti mesin mobil, dan mungkin terasa seperti mesin mobil biasa. Tapi penggerak mobil Dodge Charger terbaru ini sama sekali bukan mesin bensin biasa. Ini kendaraan listrik penuh atau EV. Dan meski suara dan bau karet bannya nyata, tapi ciri khas suara knalpotnya adalah buatan. Dodge Charger sudah lama menjadi ikon mobil Amerika bertenaga bensin. Mengubahnya menjadi mobil listrik dengan beberapa model harganya $60.000 lebih adalah lompatan kepercayaan bagi Dodge. We know that that's where, the country's heading, and it takes time. Adanya insentif pajak hingga $7.500 yang menjadi bagian undang-undang pengurangan inflasi pemerintahan Biden tahun 2022 membantu membuat mobil listrik mahal yang diproduksi di Amerika menjadi lebih terjangkau. Presiden Trump telah mengisyaratkan rencana mengakhiri insentif ini, tapi menurut Ryan, insentif bukanlah faktor utama pengembangan Charger versi listrik. You're getting a different customer coming to this vehicle, right? That's not their first
their first and foremost thought. Namun insentif telah membantu mendorong lonjakan pembelian EV di Amerika tahun lalu. Cox Automotive melaporkan ada sekitar 1,3 juta kendaraan baru yang terjual, meningkat 7,3% dibanding tahun 2023. Toyota has 19 electrified vehicles, so that includes hybrids, plug-in hybrids, fuel cell EV, and electric vehicles. Matt Trier adalah spesialis produk di perusahaan mobil Jepang Toyota. Almost 30% of what we sell is now some kind of electrified vehicle. Tapi tidak satu pun produk Toyota yang memenuhi syarat untuk mendapat insentif pajak kendaraan listrik federal. Meski ketidakpastian menyelimuti masa depan insentif dari pemerintah federal Amerika untuk pembelian kendaraan listrik, namun menurut Matt, para pelanggannya mengatakan mereka lebih fokus pada manfaat lain dari kepemilikan. Nah pemirsa, itu dia update dan berita-berita terbaru dari Amerika Serikat. Kembali ke studio di Jakarta. Terima kasih, berkam laporan Anda. Valdia Baraputi melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.